wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada materi open source, teman-teman. Dan di sini kita akan melanjutkan pada bab 13, yaitu tentang controlling access to files. Nah, pada bab 13 ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari nih teman-teman. Yang pertama yaitu basic Linux permission, yang kedua user group order, yang ketiga change ownership, yang keempat change permission, dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Nah, ini adalah basic Linux permission ya teman-teman. Yang pertama di sini terdapat read. Nah, kalian pastinya sudah tidak asing dengan kata read ini ya teman-teman. Jadi, ketika suatu file mempunyai izin read, maka kita bisa membuka file tersebut atau mengopennya teman-teman. Lalu, ketika suatu directory mempunyai permission read, maka kita bisa melihat isi dari direktorinya. Kemudian, di sini terdapat juga permission read teman-teman. Atau kalian juga pastinya tidak asing dengan kata read ini ya. Nah, ketika suatu file mempunyai permission sebagai read ini, maka ini kita bisa memodifikasi si file tersebut, teman-teman. Misal kalian ingin memodifikasi seperti mengedit, menambah suatu kata atau kalimat di dalam file, dan lain sebagainya, teman-teman. Sedangkan kalau di directory kita mempunyai hak izin sebagai read ini, maka kita bisa create and delete. Kita bisa membuat direktori maupun menghapus direktorinya, teman-teman. Lalu di sini terdapat execute atau biasanya tertulis huruf X, teman-teman. Ketika suatu file mempunyai permission execute ini, maka kita bisa merunning filenya, teman-teman. Sedangkan di direktori ketika mempunyai permission execute ini, maka ini kita bisa cd atau masuk ke dalam direktorinya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka Debian servernya dan saya juga sudah masuk ke terminal teman-teman. Kemudian langsung saja di sini kita ketikkan ls dan bisa kalian lihat di sini saya sudah mempunyai file task.txt ya teman-teman. Dan di sini saya akan ketikkan ls-l untuk melihat detail dari setiap file dan direktorinya. Nah, di sini terdapat abjad ataupun huruf yang mana masing-masingnya itu memiliki arti, teman-teman. Misalkan regular video di sini tidak didahului oleh huruf D, sedangkan directory dia didahului oleh huruf D, teman-teman. Lalu apa maksud dari RWX ini sih? Jadi R ini di sini artinya read, teman-teman, yang berarti kita bisa melakukan read pada directory ini. Lalu W itu artinya read dan X itu artinya execute, teman-teman. Nah, lalu apa sih maksud dari read, read, dan execute ini? Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini. Jadi, ketika kalian memiliki akses read pada suatu file, berarti kalian bisa membuka file tersebut, teman-teman. Dan jika kalian memiliki akses read pada directory, berarti kalian bisa list directory tersebut atau melihat isi dari direktorinya atau ls ya, teman-teman. Selanjutnya, jika kalian memiliki permission read pada suatu file, berarti kalian bisa memodifikasi file tersebut, teman-teman. Jadi, kalian bisa menambahkan ataupun mengubah isi file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses read pada direktori, berarti kalian bisa melakukan penambahan direktori ataupun menghapus direktori tersebut, teman-teman. Kemudian jika kalian memiliki akses execute pada suatu file, artinya kalian bisa merunning atau menjalankan sebuah file. Dan jika kalian memiliki akses execute pada direktori, artinya kalian bisa masuk atau cd ke dalam direktorinya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada poin kedua, yaitu user group and order. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya, kemudian ketikkan ls-l, teman-teman, untuk melihat details dari setiap file dan juga direktorinya ya teman-teman. Oke, jadi di sini terdapat
objek-objek seperti drwxr dan juga terdapat nama, tanggal, serta keterangan file atau direktori. Jadi di sini setiap file atau direktori terdapat detail seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan detail-detailnya terlebih dahulu. Contoh di sini pada desktop terdapat nama Fiorenza. Maksudnya adalah user ya teman-teman. Jadi di desktop ini merupakan milik user Fiorenza. Lalu sebelahnya ini merupakan grup ya. Jadi direktori desktop ini milik grup Fiorenza. Jadi siapa saja yang terdapat pada user Fiorenza ini akan mendapatkan permission yang sama. Jadi misal ada user baru, contoh user teks 2 ataupun teks 3, maka dia akan masuk ke dalam grup Fiorenza. Nah, nantinya dia akan mendapatkan permission yang sama dengan grup Fiorenza. Lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini sih teman-teman? Jadi di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada RWX, ini menandakan permission untuk user. Lalu yang kedua ada mainstream, ini menandakan permission untuk grupnya. Lalu yang ketiga yaitu strip X, jadi dia itu merupakan permission untuk other. Nah, other itu apa sih teman-teman? Nah, jadi other itu adalah user yang bukan user ataupun grup Fiorenza. Jadi siapa saja dia akan mendapatkan permission strip X dan ketiga bagian tersebut. Dapat kita ubah semua pada video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada ketiga yaitu execute permission. Jadi permission execute itu jika kita menggunakan pada file berarti kita bisa merunning file tersebut, dan jika permission execute pada directory berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut teman-teman. Jadi misal ada user yang mendapatkan permission execute, artinya dia bisa melakukan running ke file dan bisa masuk ke dalam directory-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke terminal. Di sini saya akan langsung ketikkan ls-ln. Bisa kalian lihat di sini saya memiliki user Fiorenza dan juga user owner ya teman-teman. Dan pada defaultnya seluruh user itu dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun boot ke dalam user Fiorenza teman-teman. Nah, di sini caranya kalian bisa masuk dulu ke dalam user root ya teman-teman. Dan di sini kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute dan juga read. Di sini saya langsung saja ketikkan komen chmod g plus x Fiorenza. Jadi di sini kita menambahkan permission execute pada grup di user Fiorenza ya teman-teman. Lalu saya juga akan menambahkan other atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Fiorenza dengan komen chmod o plus x Fiorenza. Dan saya juga akan menambahkan permission read pada grup. Kita ketikkan komen chmod g plus b Oke, dan kemudian kita coba lihat, kita ketikkan ls-ln. Maka other dan juga grup bisa melakukan read, dan juga execute ya teman-teman. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner itu tidak bisa masuk karena tidak mendapatkan permission execute. Di sini kita coba ketikkan seluruh new owner ya teman-teman. Maka sekarang kita sudah bisa masuk. Kalau misalkan kalian memiliki permission execute pada directory, lalu bagaimana sih jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Oke, di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan group. Kita masuk dulu ke root, ketikkan root
Kemudian ketikkan komen chmod j-x freelancer. Kemudian enter. Dan juga kita ketikkan chmod o-x Jadi order dan group tidak bisa mendapatkan permission execute ya teman-teman. Kemudian kita enter. Dan bisa kalian lihat di sini dia tidak akan mendapatkan permission execute teman-teman. Di sini saya akan coba masuk ke dalam user preferences. Kita katakan to freelancer. Karena hanya user preferences saja yang memiliki permission execute teman-teman. Lalu saya ke user preferences, kita ketikkan cd freelancer. Kemudian kita ls. Jadi misalkan pada file itu kita hanya bisa melakukan file yang berbasis Sel saja teman-teman, atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file .txt. Di sini saya akan membuat file dengan nama c.sh. Kita ketikkan komen out. c.sh. Nah, di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh. Kita ketikkan nano c.sh. Di sini saya akan ketikkan echo kemudian tanda kutip hello, world. Kemudian jika sudah kita ketikkan ls y kemudian enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner. Kita ketikkan command new owner. Kemudian enter. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh, yaitu dengan menggunakan command ./c.sh. Maka di sini permissionnya itu delete ya teman-teman, karena saya tidak memiliki permission execute untuk directory. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke dalam root untuk memberikan permission execute pada user preferences dan pada file c.sh. Kita masuk dulu ke root, kita ketikkan sudo. Kemudian kita ketikkan command chmod o plus x c.sh. Nah, ini user yang akan kita berikan permission execute ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian saya akan masuk lagi ke user preferences. Kita ketikkan to freelancer. Oke, dan kemudian saya akan execute c.sh dengan menggunakan command ./c.sh. Kemudian enter. Oke, dan ini berhasil muncul ya teman-teman hello world-nya. Oke, sekarang kita lanjut pada poin yang keenam, yaitu review chmod. Oke, jadi di sini saya akan mereview komen chmod yang telah kita gunakan pada video sebelumnya teman-teman. Yang mana komen chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Langsung saja kita masuk ke dalam root dulu ya teman-teman. Kita ketikkan sudo dan enter. Kemudian kita ls -l.
Nah, jadi dengan perintah chmod kita dapat mengubah permission teman-teman. Di video sebelumnya kita sempat mengubah definisi user group ataupun other. Jadi kalian harus ingat ya kalau chmod-nya adalah U plus R, itu berarti kita menambah rate pada user. Saya akan ketikkan dulu. Nah, seperti ini berarti kalian itu menambahkan rate pada user ya teman-teman. Begitupun seterusnya. Di sini pada directory desktop itu user bisa melakukan read, dan juga execute teman-teman. Dan grupnya hanya bisa melakukan execute dan juga read. Kemudian pada other di sini dia hanya bisa melakukan execute saja. Jadi kalau huruf U itu berarti user, dan jika huruf G itu artinya grup, lalu huruf O itu artinya other ya teman-teman. Dan jika misalkan kalian ingin mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus teman-teman. Jadi misalkan chmod min x berarti di sini kita ingin menghilangkan permission execute pada grup. Jadi kalau misalkan huruf R artinya read dan huruf B artinya read, lalu huruf X artinya execute teman-teman. Dan jika ada lambang G di depan itu menandakan bahwa dia adalah sebuah direktorinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu chmod dengan number. Di sini saya akan membahas chmod dengan number ya teman-teman, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Di sini saya sudah masuk ke dalam root. Jika kalian belum, kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan komen su. Oke, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi jika kita ingin memberikan permission execute, berarti angkanya itu 1 teman-teman. Dan jika read itu angkanya 2 dan read itu angkanya 4. Contoh di sini saya akan membuat file dengan touch. Kita ketikkan comment touch number permission .txt dan kita ls-min-l. Dan bisa kalian lihat pada number.txt di sini user hanya mendapatkan permission read dan juga read saja teman-teman. Kemudian group dan juga other hanya read saja. Di sini saya akan membuat user mendapatkan semua akses dan group mendapatkan akses read dan juga execute teman-teman. Lalu other mendapatkan akses read dan read, maka komen yang kita gunakan adalah chmod, kemudian angkanya 756, lalu nama filenya teman-teman yaitu number permission. .txt. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dari angka ini itu? Jadi di sini angka yang pertama ini itu mendefinisikan permission untuk user teman-teman. Lalu angka yang kedua ini mendefinisikan untuk group, dan angka yang ketiga ini mendefinisikan untuk other. Jadi kenapa angka itu? Karena saya ingin memberikan akses full pada number teman-teman. Dan jadi permission.txt ini saya akan mengkalkulasikan seluruh dari angka yang ini teman-teman. Yang ini ya. 1, 2, 4 ini. Lalu kenapa pada bagian grup itu angkanya 5? Itu karena saya ingin memberikan permission read dan juga read saja teman-teman. Karena jika saya menjumlahkan angka read dan juga read itu hasilnya adalah 5 teman-teman. Ini ya. Dan angka 6 pada other karena saya akan memberikan permission read dan juga read saja teman-teman. Oke, di sini saya enter. Kemudian kita akan ls-min-l kembali. Dan di sini permissionnya sudah berubah ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini.
Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX pada user sehingga user hanya bisa melakukan RW saja, teman-teman? Caranya kita ketikkan perintah seperti tadi, tetapi angka yang paling pertama pada bagian user kita ubah. Jika kita ingin memberikan read dan read saja, teman-teman, maka kita jumlahkan angka read dan juga read, yaitu 6. Jadi kita ketikkan Cihamut, kemudian angkanya 656, kemudian nama filenya number permission.txt. Kemudian kita enter dan kita ls email kembali. Maka permissionnya sudah berubah ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri.